Oke anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Yes, gerak pada makhluk hidup. Ini adalah materi pertama kita di kelas 8 semester 1. Oke, di situ kalian bisa melihat ada sistem rangkai. Nah, oke, di situ ada berbagai macam gambar, yaitu ada gambar hewan, ada tumbuhan, dan juga ada gambar orang. Nah, jadi yang untuk hari ini adalah sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih gerak hewan itu dan tumbuhan itu pun juga bagaimana geraknya. Oke, langsung saja kita lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada hewan. Oke anak-anak, di situ kalian bisa mengamati ada dua gambar hewan yang ada di air dan hewan yang ada di darat. Pertanyaannya adalah, apakah gerak hewan di air berbeda dengan gerak hewan yang di darat? Jawabannya adalah tentu saja berbeda. Alat gerak hewan disesuaikan dengan habitat di mana dia tinggal. Oke anak-anak, hewan sendiri dia bisa bergerak, berpindah tempat, berlari, berpindah posisi. Nah, itu di IPA disebut dengan melakukan lokomosi. Nah, hewan melakukan lokomosi itu dengan tujuan yang pertama yaitu mencari sumber makanan. Jadi hewan itu akan berkelana terus kemana-mana untuk mencari sumber makanannya. Nah, contohnya adalah di sini kalian bisa melihat ada burung yang sedang bergerak untuk mendapatkan makanannya. Dan yang kedua yaitu untuk melindungi diri dari predator. Jadi ini adalah contohnya. Jadi ada kijang yang dia berlari kencang sekali untuk menghindari cheetah atau predatornya. Gerak hewan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada gerak hewan di darat, gerak hewan di air, dan juga gerak hewan di udara. Oke, yang pertama yaitu gerak hewan di air. Di situ kalian bisa melihat ada ikan yang berenang-renang ya. Kira-kira ikan berenang menggunakan apa? Bagus sekali, tentu saja menggunakan sirip. Nah, akan tetapi anak-anak, kerapatan di air itu sungguh besar sekali, sehingga ketika ada hewan yang bergerak di air, itu pun akan menjadi kesulitan. Contohnya saja kalian berjalan di udara, berjalan di darat, dan juga berjalan di air, kira-kira lebih sulit mana? Tentu saja berjalan di air. Hal ini karena air memiliki kerapatan yang cukup besar. Selain itu, gaya angkat di air itu besar, jadi ikan harus mempertahankan posisinya agar dia itu tidak mengapung di permukaan terus. Nah, selain itu juga, masa jenis hewan di air itu kecil. Oleh karena itu, bentuk tubuh ikan dimodifikasi khusus agar dia bisa bergerak bebas di air, yakni dia berbentuk torpedo. Bentuk torpedo itu bagaimana saja? Nah, berikut adalah kerangka tubuh ikan. Nah, di sini tubuh ikan itu berbentuk torpedo, itu seperti ini ya bentuknya. Jadi yang bagian depan itu lancip, sehingga dia akan lebih mudah untuk menembus kerapatan air. Selain itu juga ikan kan dibantu dengan sirip. Nah, di sini akan saya jelaskan fungsi masing-masing sirip ikan. Yang pertama yaitu ada sirip dada. Sirip dada ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan bergerak ke atas, ke bawah, dan ke samping. Selain itu ada sirip perut, sirip punggung, dan sirip belakang. Ini berfungsi sebagai penstabil atau menjaga keseimbangan agar ikan tidak terguling saat berenang ataupun tidak terbalik saat berenang. Dan yang terakhir ada sirip ekor, yaitu berfungsi sebagai alat kemudi dan pendorong tubuh ikan. Itu adalah gerak hewan yang ada di dalam air. Selanjutnya ada gerak hewan di udara. Tentu saja hewan di udara itu dia bergerak dengan apa? Sayap. Betul. Nah, akan tetapi hewan di udara itu memiliki tantangan besar, yaitu melawan gaya gravitasi. Selain itu juga gaya angkat yang cukup besar, sehingga membutuhkan karena gravitasi yang cukup besar, maka hewan di udara itu juga harus bisa mengangkat tubuhnya, gitu, harus memiliki gaya angkat yang cukup besar. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan sayap. Selain menggunakan sayap, juga harus didukung dengan kerangka tubuh yang ringan. Makanya ketika kalian pernah nggak memegang burung yang bisa terbang loh ya, itu pasti rasa tubuhnya itu dengan ukuran yang agak besar itu pasti tetap ringan tubuhnya, karena memang kerangka tubuhnya itu ringan, seperti itu.
Nah, tahukah kalian bahwa sayap burung itu dia berbentuk airfoil yang mengilhami diciptakannya sebuah pesawat terbang. Jadi Allah itu sudah mendesain khusus sayap burung agar dia bisa terbang di udara. Nah, desain khususnya ini ditiru oleh alat transportasi yaitu pesawat terbang. Bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi sayap burung atau sayap pesawat itu dimodifikasi berbentuk airfoil. Airfoil itu bagaimana? Jadi ketika ada udara yang ditembus, itu bagian atas ini akan menghasilkan tekanan yang rendah. Karena di sini kecepatan udaranya juga kecil. Karena di bagian sini itu lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk yang di bawah ini tekanannya lebih tinggi. Karena kecepatan udara di bawah ini cukup besar, sehingga tekanan yang tinggi ini akan memberikan gaya angkat untuk sayap burung maupun pesawat terbang. Oleh karena itu, kenapa burung dan pesawat bisa terbang? Bisa dipahami anak-anak? Itu adalah penjelasan saya tentang gerak hewan di udara. Dan selanjutnya yaitu gerak hewan di darat. Hewan di darat itu memiliki otot yang kuat dan juga tulang kuat dan ramping. Hal ini yaitu difungsikan untuk mengatasi inersia. Inersia itu apa? Kecenderungan untuk diam. Jadi hewan yang memiliki tulang yang ramping dengan hewan yang tulangnya yang tidak ramping atau hewan-hewan yang lebihnya besar, itu kecepatannya pun berbeda ketika bergerak. Nah, dan juga untuk meningkatkan elastisitas gerak. Elastisitas gerak ini adalah mudah atau tidaknya hewan itu bergerak atau lincah tidaknya hewan itu bergerak seperti itu. Nah, sekarang hewan mana yang lebih cepat antara gajah dan juga cheetah? Ayo, jawaban kalian apa? Betul sekali, jawabannya adalah cheetah. Kenapa? Karena cheetah memiliki tulang yang ramping sehingga dia bergeraknya lebih luas, lebih elastis dibandingkan gajah seperti itu. Nah, dari sini gerak hewan bisa kalian pahami ya? Atau jika masih ada yang bingung, silahkan kalian berdiskusi atau bertanya di kolom komentar Google Classroom. Sebelum saya lanjut ke materi gerak pada tumbuhan.